Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit mengenai soal-soal pretest PPG tahun 2022 khusus untuk guru PAUD ataupun TK yang sudah pernah keluar di hari-hari yang kemarin ataupun tahun-tahun sebelumnya. Soal seperti ini sering muncul. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, alangkah baiknya ataupun mohon kepada Bapak Ibu untuk mensubscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya, dan di-share juga kepada kawan-kawan yang lain, dan di komen kalau memang ada yang keliru nantinya. Oke, lanjut. Nomor 1 yaitu perilaku non literal anak dalam bermain digambarkan dalam butir berikut ini, yaitu non literal anak. A. Anak memulai kegiatan bermain dengan cara membagi peran masing-masing. Yang B. Anak menyusun puzzle sebanyak 15 keping menjadi sebuah bentuk utuh yang bermakna. C. Anak mencampur cairan berwarna biru dengan warna kuning sehingga menghasilkan warna hijau. D. Anak menari dan menyanyi di hadapan teman-temannya. E. Anak melakukan kegiatan membeli dan menjual dengan menggunakan barang-barang bekas. Yaitu yang jadi pertanyaan di sini yaitu perilaku non literal anak dalam bermain digambarkan dalam butir berikut ini. Oke, kira-kira yang mana yang cocok dengan jawaban yang ada di bawah ini? Yaitu jawabannya adalah E, yaitu anak melakukan kegiatan membeli dan menjual dengan menggunakan barang-barang bekas. Yaitu yang jadi pertanyaan di sini, perilaku non literal anak dalam bermain digambarkan. Itu jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E ya. Oke, dilanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 2. Ketika bermain, seorang anak kadangkala berimajinasi dan mengeluarkan ide-ide yang tersimpan di dalam pemikirannya. Anak akan mengekspresikan pengetahuan yang dimiliki sekaligus mendapatkan pengetahuan baru dari pengalaman bermain tersebut. Guru akan dapat semakin mengenal seorang anak pada saat mengamati kegiatan bermain tersebut. Bahkan melalui kegiatan bermain pura-pura, guru akan dapat menemukan kesan-kesan dan harapan seorang anak terhadap orang dan keluarganya. Konteks tersebut sesuai dengan urgensi bermain tersebut. Konteks tersebut sesuai dengan urgensi bermain terhadap aspek perkembangan. Tanda tanya. Yaitu
Itu yang jadi pertanyaan, yaitu konteks tersebut sesuai urgensi bermain terhadap aspek perkembangan. A. Sosial, B. Kognitif, C. Fisik motorik, D. Bahasa, E. Emosional. Oke, yang mana jawabannya? Coba dipilih jawabannya. Jawabannya adalah B, yaitu kognitif. Oke, dilanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 3. Bermain bersama teman-teman melatih anak untuk belajar membina hubungan dengan sesamanya, baik menggunakan alat permainan ataupun tanpa alat main. Anak akan belajar mengalah, memberi, menerima, dan saling menolong. Pernyataan tersebut menguatkan bahwa kegiatan bermain memiliki urgensi dalam aspek. Yang jadi pertanyaan yaitu pernyataan tersebut menguatkan bahwa kegiatan bermain memiliki urgensi dalam aspek A. Kognitif, B. Bahasa, C. Sosial emosional, D. Fisik motorik, E. Seni. Yaitu yang menjadi kegiatan bermain yang memiliki urgensi dalam aspek, untuk menguatkan bahwa kegiatan bermain memiliki urgensi dalam aspek sosial emosional. Oke, jawabannya adalah sosial emosional, yang C. Jawabannya adalah C. Dilanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 4. Anak mengambil sebuah boneka. Boneka tersebut digendong dan dipeluknya dengan penuh kasih sayang. Kemudian anak pura-pura menyuapi boneka tersebut dengan sendok dan sesekali mengalap mulut boneka. Ilustrasi tersebut menggambarkan kegiatan bermain, yaitu seorang anak-anak menggendong boneka dengan penuh kasih sayang. Kadang-kadang dia pura-pura menyuapi ataupun pura-pura mengalap mulut boneka tersebut. Ilustrasi tersebut menggambarkan kegiatan bermain, yaitu A. Kreatif, B. Mikro, C. Makro, D. Dramatik, E. Manipulatif. Yaitu jawabannya adalah menggambarkan kegiatan bermain makro. Oke, jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C. Nomor 5. Bermain dramatik tersebut dalam kegiatan bermain peran. Namun, tidak setiap kegiatan bermain peran masuk dalam kategori bermain dramatik. Dua persyaratan kegiatan bermain dramatik yang harus dipenuhi untuk membedakan dengan bermain peran saja adalah A. Satu, anak harus mengikuti aturan main yang telah disepakati bersama. Dan 2, menonton anak lain bermain.
Yang B 1, karena di sini 2 persyaratan. Pertanyaannya 2 persyaratan kegiatan bermain dramatik. Yang B 1, anak harus berinteraksi dengan anak lain. 2, saling bertukar bahasa verbal. Yang C, anak harus menggunakan kostum yang menyerupai peran tokoh yang dipilih dan melengkapi koleksi peralatan main. D, anak harus berkomunikasi dengan anak lain. Dan 2, menyiapkan peralatan sesuai dengan kebutuhan main. E, yang 1, anak memilih alat permainan. Dan 2, mengkomunikasikan pilihan mainnya kepada guru. Yaitu jadi pertanyaan di sini yaitu 2 persyaratan kegiatan bermain dramatik yang harus dipenuhi untuk membedakan dengan bermain peran saja. Yaitu jawabannya adalah yang B. Yaitu anak harus berinteraksi dengan anak lain dan saling bertukar bahasa verbal. Yaitu jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Permainan tradisional yang harus diulangi. Permainan tradisional yang dilakukan oleh anak usia dini mencerminkan budaya dari lingkungan kehidupan anak, terutama dalam konteks lingkungan. A. Mikrosistem. B. Ekosistem. C. Makrosistem. D. Mesosistem. E. Kronosistem. Yaitu yang jadi pertanyaan adalah permainan tradisional yang dilakukan oleh anak usia dini mencerminkan budaya dari lingkungan kehidupan anak. Yaitu jawabannya adalah yang C, yaitu makrosistem. Jawabannya adalah yang C. Oke, dilanjutkan ke nomor 7. Anak belum menunjukkan antusiasmenya kepada lingkungan sekitar, khususnya orang lain. Anak terlihat lebih menikmati kegiatannya sendiri dalam bermain, baik menggunakan atau tanpa menggunakan alat permainan. Perilaku anak seperti 2 pernyataan tersebut menunjukkan pola interaksi bermain. Yang A, soliter. Yang B, paralel. C, asosiatif. D, onotropis. E, onlooker. Itu jawabannya adalah yang A, yaitu soliter. Jawabannya adalah yang A. Dilanjutkan ke nomor selanjutnya, nomor 8. Yaitu anak mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara orisinil atau dalam membuat sesuatu secara natural, seperti kegiatan menggambar, melukis, atau membuat hewan dengan play-doh. Hal ini menunjukkan bahwa anak melakukan kegiatan
A. Sensorik motorik, B. Imajinatif, C. Kreatif, D. Manipulatif, E. Eksploratif. Oke, jawabannya adalah yang C, yaitu kreatif. Jawabannya adalah kreatif. Oke, nomor selanjutnya, nomor 9. Media bermain digital berpengaruh pada pengalaman bermain anak-anak yang berguna untuk pengembangan keaksaraan awal mereka adalah pendapat menurut, yaitu media bermain digital itu berpengaruh pada pengalaman bermain anak-anak yang berguna untuk pengembangan keaksaraan. A. Yaitu Yellen, B. Montessori, yang C. Yellen, D. Luke, E. Erikson. Yaitu jawabannya coba dipilih. Yaitu jawabannya adalah yang C, Yellen. Oke, jawabannya adalah Yellen. Oke, dilanjutkan ke nomor selanjutnya, nomor 10. Yaitu selain aspek sarana dan prasarana yang lengkap, dalam penerapan IT, sekolah haruslah memperhatikan A. Sumber daya manusia, B. Software, C. Aplikasi, D. Lab yang memadai, E. Makalah. Yaitu sarana dan prasarana yang lengkap dalam penerapan IT sekolah. Itu jawabannya adalah yang 10, yaitu sumber daya manusia. Itu kita harus melihat dulu, yaitu sumber daya manusia yang ada. Oke, nomor selanjutnya, nomor 11. Media berbasis teknologi informasi ada yang bisa digunakan secara offline maupun online. Media bermain yang bisa digunakan secara offline tidak memerlukan koneksi internet pada proses penggunaannya, tetapi perlu di-download secara gratis maupun dengan membeli, atau bisa dibeli dari aplikasi yang tersedia, kecuali A. CD interaktif, B. Mari belajar budaya Nusantara, C. Mari belajar membaca, D. Buku cerita interaktif, E. Ruang guru PAUD. Oke, jawabannya adalah nomor 11. Jawabannya coba dipilih. Jawabannya adalah yang E, ruang guru PAUD, yaitu yang bisa dipakai tanpa koneksi internet dan secara offline ya. Nomor 12. Nomor selanjutnya nomor 12, yaitu pernyataan berikut ini yang mendeskripsikan bahwa kegiatan bermain memiliki manfaat yang sangat penting
dalam perkembangan fisik dan motorik anak adalah A. Anak belajar mengenal kemampuan diri dan membandingkannya dengan orang lain. Kemudian menguji kemampuannya dengan mencoba peran baru dan mengetahui dampak yang ditimbulkan dari tingkah lakunya terhadap orang lain. B. Kegiatan bermain memberi kesempatan seorang anak untuk belajar menghadapi situasi kehidupan pribadi sekaligus memecahkan masalah. C. Kegiatan bermain memungkinkan anak menggerakkan dan melatih seluruh otot tubuhnya, sehingga anak memiliki kecakapan gerakan dan kepekaan penginderaan. D. Saat bermain, anak mendapatkan pengalaman melalui eksplorasi dan memanipulasi segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya, terutama mengenal warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan membedakan objek. Yang E. Anak memiliki pengalaman untuk mencoba melafalkan kosakata yang baru dikenalnya. Yaitu yang menjadi pertanyaan adalah yang mendeskripsikan bahwa kegiatan bermain memiliki manfaat yang sangat penting dalam perkembangan fisik dan motorik. Itu jawabannya, silakan dipilih. Oke, jawabannya adalah yang C, yaitu kegiatan bermain memungkinkan anak menggerakkan dan melatih seluruh otot tubuhnya, sehingga anak memiliki kecakapan gerakan dan kepekaan penginderaan. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, dilanjutkan nomor 13. Yaitu nomor 13, perilaku non literal anak dalam bermain digambarkan dalam butir berikut ini, yakni A. Anak memulai kegiatan bermain dengan cara membagi peran masing-masing. B. Anak menyusup puzzle sebanyak 15 keping menjadi sebuah bentuk utuh yang bermakna. C. Anak mencampur cairan warna biru dengan warna kuning sehingga menghasilkan warna hijau. D. Anak menari dan bernyanyi di hadapan teman-temannya. E. Anak melakukan kegiatan membeli dan menjual dengan menggunakan barang-barang bekas. Itu jawabannya adalah yang E, yaitu anak melakukan kegiatan membeli dan menjual dengan menggunakan barang-barang bekas. Oke, dilanjutkan ke nomor selanjutnya, nomor 14. Yaitu ketika akan mengembangkan bahan ajar mandiri untuk siswa, guru harus memenuhi salah satu prinsip atau karakteristik bahan ajar mandiri yang baik, yaitu self-contained. Makna dari prinsip self-contained berikut
tersebut adalah bahwa A. Bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. B. Bahan ajar itu dapat mengajar atau dipelajari sendiri oleh peserta didik bahkan tanpa bantuan guru. C. Bahan ajar tersebut telah lengkap dan memadai sehingga siswa tidak perlu bahan lain untuk memahami materi yang harus dikuasai. E. Bahan ajar tersebut mudah digunakan, komunikatif, dan mudah ditemukan siswa. E. Bahan ajar tersebut disusun sesuai dengan konteks di mana siswa berada. Yaitu makna dari prinsip self-contained. Yaitu jawabannya adalah yang C. Yaitu bahan ajar tersebut telah lengkap dan memadai sehingga siswa tidak perlu bahan lain untuk memahami materi yang harus dikuasai. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, dilanjutkan ke nomor 15. Bahan pembelajaran cetak berupa lembar kerja siswa ataupun LKS merupakan bahan ajar sederhana karena komponennya didominasi oleh A. Soal-soal dan latihan. B. Analisis kompetensi. C. Paparan materi. D. Penugasan. E. Soal-soal latihan dan tes kemampuan. Jawabannya adalah yang A. Soal-soal dan latihan. Oke. Jawabannya adalah yang A. Oke, hanya sekian yang dapat kami bagikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon bantuannya untuk di-subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya. Dan di komen juga di bawah ini kalau memang ada yang keliru ataupun tidak sesuai dengan pengetahuan Bapak Ibu. Mohon di komen di bawah ini kalau memang ada hal-hal ataupun jawaban yang tidak sama dengan pengetahuan yang Ibu miliki. Dan di-share juga kepada kawan-kawan yang lagi. Di-share juga kepada kawan-kawan yang lain. Kalau memang materi ini bermanfaat bagi Ibu.